hadis ya yang akan kita bahas pada siang ini, semoga Allah berkahi, adalah hadis nomor 238 ya, dari bab mengagungkan kehormatan kaum muslimin. Bunyinya hadis ini bagi teman-teman yang memiliki atau memegang kitab Riyadhus Shalihin di halaman 233, nomor hadisnya 238. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi. Wa man farraja an muslimin kurbatan, farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man satara musliman, satarahullahu yaumal qiyamah." Muttafaqun alaih. Orang muslim adalah saudara muslim yang lain. Dia tidak menzaliminya dan tidak menyerahkannya. Tentu di situ nanti akan ada penjelasan tentang masalah tidak menyerahkannya, maksudnya kepada musuh. Barang siapa yang memenuhi keperluan saudaranya muslim, maka Allah akan memenuhi keperluannya. Barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan dari orang muslim, maka Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi dalam kurung kejelekan seorang muslim, maka Allah akan menutupi kejelekannya pada hari kiamat. Hadis ini teman-teman adalah salah satu hadis yang sangat agung, berhubungan dengan bagaimana seorang muslim memahami tentang hak saudaranya muslim yang lain. Kenal atau tidak kenal, yang penting dia sudah syahadat, maka saudara muslim itu punya kedudukan. Baik itu satu suku, baik itu satu negara, baik itu beda negara, baik itu beda suku, tidak ada urusannya. Yang penting dia syahadat. Karena semua muslim bersaudara. Kita punya istilah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan karena Islam, gitu kan. Dan ini perlu difahami tentunya, bahwasanya setiap muslim punya hak dari kita, sebagaimana kita juga punya hak dari dia. Ini bukan berarti teman-teman sekalian kita nggak boleh berbuat baik pada orang non muslim, tidak. Itu ada bahasa sendiri. Kita disuruh berbuat baik kepada mereka. Tetapi khusus sesama muslim punya kedudukan tersendiri. Karena pernah saya jelaskan di penjelasan-penjelasan kita di hadis-hadis yang sebelumnya dalam kajian Riyadhus Shalihin ini, bahwasanya orang muslim itu selalu berbuat baik kepada siapapun. Karena kata Nabi SAW, al-muslim khairun nasi anfa'um linnas. Manusia yang paling baik di antara kaum muslim adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Gitu kan? Maka kita disuruh berbuat baik. Karena masalah. Bahkan Islam memerintahkan agar seseorang muslim bakti sama orang tuanya yang kafir. Islam memerintahkan agar silaturahim dengan keluarganya yang kafir. Islam memerintahkan untuk berbuat baik dengan tetangganya yang kafir, partner bisnisnya yang kafir. Islam membolehkan itu. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menghadiahkan jubah yang dari sutra, karena muslim tidak boleh pakai laki-laki pakai sutra, maka dihadiahkan kepada adiknya masih dalam keadaan kafir. Tapi sekali lagi kita akan bicara lingkup yang lebih khusus, yaitu bagaimana muslim dengan muslim yang lain. Kita coba bedah teman-teman sekalian hadis ini menjadi beberapa bagian. Yang pertama, potongan hadis al-muslimu akhul muslim. Ini sabda Nabi SAW ya. Orang muslim adalah saudara muslim yang lain. Maknanya kenal atau tidak kenal. Selama dia muslim, dia syahadat, dia adalah saudara kita. Dan ini subhanallah yang dicemburui oleh banyak orang. Bahkan ada para orientalis ya, orang-orang non-muslim yang sengaja belajar Islam hanya untuk mencari kesalahan Islam saja. Apa yang mereka lakukan? Mereka katakan, ada satu hal yang unik dari kaum muslimin, yang tidak ada pada umat-umat yang lain. Kalau kita temukan di Eropa, kata mereka, kalau dia dari Swedia, dia akan bangga dengan Swedianya. Kalau dia dari Inggris, dia akan bangga dengan Inggrisnya. Kalau dia dari Jerman, dia bangga dengan Jermannya. Kalau dia dari Perancis, bangga dengan Perancis. Italia dengan Italia, dan seterusnya. Ada rasis muncul pada mereka. Nah, itu tidak terjadi pada kaum muslimin.
Kaum muslimin itu adalah satu. Mereka tinggal ucapkan salam atau bertemu mengatakan dia muslim, maka sudah dianggap langsung seperti saudaranya. Bagaimana contoh yang paling baik sini adalah sikap para sahabat Ansar yang berada di Madinah pada saat menyambut saudara-saudaranya yang hijrah dari Mekah. Mereka hijrah dari Mekah dalam kondisi miskin, susah, gak ada pakaian, gak ada makanan, gak ada tempat tinggal. Maka saat Nabi SAW suruh orang-orang Ansar menyambut saudara mereka, begitu mereka tangkap kata-kata saudara, maka tidak ada satupun dari Ansar kecuali mereka berebut agar 80-an atau 70-an dari 70 sekian orang yang hijrah dari Mekah itu semuanya mereka perebutkan untuk tinggal di rumahnya. Bahkan mereka kasih kamar yang terbaik, mereka berikan makanan yang terbaik. Dan pada saat salah satu dari orang muhajir sudah mau pindah karena sudah punya kemampuan, sudah mulai punya pendapatan di Madinah, maka pemilik rumah merasa sedih. Pemilik rumah merasa sedih. Kenapa? Karena dia merasa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala dari saudaranya muslim. Bahkan teman-teman sekalian yang luar biasa adalah sabda Nabi SAW, potongan hadis yang lain ya. Sungguh amal yang paling Allah cintai adalah rasa gembira yang kau masukkan ke dalam hati saudara muslim. Menggembirakan dia saja itu sudah luar biasa. Itu luar biasa. Keutamanya sangat besar. Ya. Walaupun kita tidak kenal. Apalagi sampai kita mengeluarkan dia dari masalah-masalahnya. Nanti kita akan bahas itu. Insya Allah di beberapa potongan ke depannya. Jadi istilah saudara ini sudah lintas suku, lintas kota, lintas desa, lintas kampung, lintas negara. Ya, sudah luar biasa. Dan kita memang dalam sistem Islam diajar untuk itu. Contoh misalnya Anda sholat. Siapapun di sebelah Anda sama safnya. Mau miskin, mau kaya sama. Anda lagi haji, semua sama, laki-lakinya pakai ihram begitu. Jadi hukumnya semua sama. Haramnya babi di Indonesia, haram di seluruh dunia. Haramnya khamr sini, haram di seluruh dunia. Wajibnya pakai jilbab muslimah sini, pakai jilbab seluruh dunia. Kita punya standarisasi itu. Maka tidak ada perbedaan antara muslim satu sama muslim yang lain. Kecuali dengan ketakwaan. Makanya Nabi SAW menekankan kepada bangsa Arab di zaman beliau. Walaupun saya dari Arab ini, seakan-akan Nabi mengatakan, tapi Nabi langsung mengatakan, La farqa baina Arabi wa ajabin illa bittaqwa. Gak ada perbedaan antara orang Arab sama orang ajam selain Arab. Jadi maksudnya seakan-akan Nabi bilang, walaupun saya orang Arab, tapi gak ada bedanya antara orang Arab dengan orang non-Arab, kecuali dengan ketakwaan. Bisa saja orang non-Muslim, orang non-Arab, ya ajami diistilahkan, ya, itu lebih mulia di sisi Allah daripada orang Arab gitu kan. Selama memang dia lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu potongan pertama. Potongan kedua teman-teman sekalian, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Dia tidak boleh menzaliminya dan dia tidak boleh menyerahkannya pada musuh. Atau mengkhianatinya lah di sini. Kata-kata tidak boleh menzaliminya, zalim artinya tidak memberikan hak atau mengambil haknya orang itu. Dua-duanya masuk dalam istilah zalim. Misalnya kita punya pegawai, kita nggak kasih gaji nih, maka berarti zalim. Masuk ke zaliman juga adalah hak itu kita ambil lagi, kita pakai. Dua-duanya kezaliman. Ini hukumnya haram, dosa besar. Kezaliman itu dengan tidak memberikan hak tadi sebagaimana saya bilang. Jadi kalau suami tidak memberikan nafkah istri, zalim. Istri tidak melayani suami, zalim. Bahaya nih. Orang tua tidak berikan kepada anak, bisa zalim. Anak-anak tidak bakti sama orang tuanya, zalim. Makanya Allah mengistilahkan dengan orang-orang yang bermaksiat dengan mereka menzalimi diri mereka. Ya. Karena mereka menjerumuskan dirinya pada kesalahan dan nanti akan ada hukuman. Gitu kan. Maka ini kezaliman. Hati-hati teman-teman sekalian. Kata Nabi SAW, Al-zulmu zulumatun yawmal qiyamah. Kezaliman itu akan menjadi kegelapan yang luar biasa pada hari kiamat. Sampai makna kegelapan, orang itu sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dia sudah tidak tahu bisa selamat bagaimana dari api neraka. Karena banyaknya tuntutan dari orang-orang yang dia zalimi. Ingat hadis tentang muflis, orang yang bangkrut. Yang kata Nabi SAW, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Sahabat mengatakan yang tidak ada dirham dan dinarnya ya Rasulullah. Maksudnya bisnis tapi bangkrut, hilang hartanya. Kata Nabi SAW, bukan itu kecil itu.
Orang yang muflis adalah orang yang datang hari kiamat membawa pahala lengkap, sholat, puasa, zakat, haji, ibadah-ibadah yang luar biasa dia sudah bawa. Tapi dari satu sisi, dia pernah mencaci maki orang ini, pernah memukul orang itu, pernah mengambil haknya orang ini. Dan dia tidak sempat meminta maaf dan mengembalikan hak mereka, maka orang-orang yang datang hari kiamat menuntut. Semuanya, mereka menuntut. Ya, menuntut supaya dibalas. Maka diambillah pahala dia dibagi-bagikan kepada orang-orang ini. Kalau pahalanya sudah habis pun kata Nabi SAW. Ternyata masih ada orang yang dia zalimi, menuntut, maka diambil dosa mereka. Misalnya zinanya, ribanya, membunuhnya, dikasih ke dia. Maka rugilah dia, bangkrutlah dia. Karena habis semua pahalanya dibagi-bagiin. Dia yang berbuat ibadah, orang lain yang menikmati. Orang lain yang buat dosa dibebankan pada dia. Maka dilemparkanlah dia karena itu ke dalam api neraka. Lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Wa na'udzubillah. Oleh itu teman-teman jangan pernah menzalimi orang lain. Bahaya sekali. Anda cukupkan dan syukuri apa yang merupakan hak Anda. Jangan pernah sampai berbuat kezaliman. Karena ini berbahaya sekali. Semoga Allah selamatkan kita. Ya. Dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, Allah berfirman, Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altu muharraman bainakum fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku kata Allah, aku haramkan kezaliman atas diriku sendiri. Kata Allah SWT. Dan aku jadikan haram di antara kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Enggak boleh sama sekali. Hak Anda ambil. Bukan hak Anda jangan. Jangan pernah angkat sepotong makanan, seteguk minuman kalau bukan hak Anda. Anda bisa zalim sama orang. Banyak contoh-contohnya ya. Mungkin ada kadang, kalau kezaliman yang sudah nyata mungkin kita tidak perlu kasih contoh. Ada kezaliman kadang-kadang orang tidak sadari gitu. Contoh misal, Anda diundang makan ke rumah orang. Pemilik rumah memang mengundang orang 100 orang misalnya. Makanan yang dia pesan 100 porsi. Misal. Mungkin orang berikan lebih 2, 3, 5, 10 porsi paling. Gitu kan. Anggap sekarang pas-pasan. Ditaruhlah prasmanan, potongan tempe, potongan daging empal, potongan telur, atau telur ya. Semua sudah ditaruh di situ masing-masing. Nah, sekarang Anda datang, dan ini sudah diukur sama pemilik rumah, mungkin satu orang satu potong masing-masing. Anda datang mengambil 5 potong. 5 potong tempe, 5 potong empal. Biasa waswas syaitan datang kepada dia, takut nanti kehabisan. Ya, ada orang yang lain tidak mendapatkan hak. Itu bisa jadi zalim, contoh saja. Gitu kan. Maka banyak contoh-contoh berhubungan dengan masalah ini. Kezaliman. Antrian. Anda antri sekarang. Ada orang lain lebih dulu datang. Nggak boleh Anda. Nyerobot. Ini banyak sekali orang begitu. Nyerobot tiba-tiba masuk. Nggak mau tahu. Kenapa ini? Nggak boleh. Anda zalim kepada orang. Gitu. Saya berapa kali menyaksikan itu ya. Jadi orang tiba-tiba main nyerobot saja. Padahal orang sudah lama antri. Kenapa ini akhi? Kenapa ukhti? Sayang sekali. Ini juga kezaliman. Contoh saja. Kezaliman. Anda harus menjalankan kewajiban tapi Anda bengkalikan. Itu kezaliman. Kezaliman pegawai pada atasannya. Kezaliman atasan pada pegawainya. Dengan melambatkan pemberian haknya misalnya. Kezaliman suami pada istri. Dengan sengaja membengkalikan istri sampai kelaparan. Dia sendiri foya-foya makan di luar rumahnya. Atau seorang istri sibuk dengan menghiasi dirinya. Makan sekenyangnya. Suami datang gak ada makanan. Padahal dia sudah setengah mati banting tulang cari nafkah. Ini semua kezaliman. Anak-anak diberikan makanan, diberikan minuman. Atau diterlambatkan pemberian makanan dan minumannya tidak diberikan pada mereka. Padahal mereka sudah kelaparan. Mereka nangis. Dan ada. Dan diberikan haknya untuk bermain, dan diberikan haknya ini dan itu. Maka ini semua kezaliman. Hati-hati. Ya, makin banyak Anda berbuat kezaliman, maka makin berat pada hari kiamat. Makanya Nabi SAW mengatakan tadi, ya al-dhulmu dhulumatun yawmal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Ingat, sebagai pegawai, tanya, mana hak saya? Cukupkan hak Anda. Jangan sentuh yang bukan hak Anda. Semua bonus-bonus yang didapatkan dari transaksi perusahaan, punya perusahaan, bukan punya Anda. Pulpen kah, topi kah, payung kah, segala macam itu punya perusahaan. Kalau perusahaan halalkan, baru halal. Kalau enggak boleh. Zalim. Pemilik perusahaan, zalim sekarang. Dia tekan pegawainya bekerja, setengah mati, kasih gaji pas-pasan. Padahal dia mampu kasih lebih. Kenapa zalim sama orang? Kasih haknya. Kasih haknya. Sekarang ini lagi
pandemi seperti ini. Banyak perusahaan mampu. Oh enggak, kena pandemi kesempatan nih, enggak usah ada THR. Kenapa enggak ada THR-nya orang? Itu kan haknya orang. Orang bekerja. Pemerintah pun mengeluarkan peraturan misalnya. Sedekah akhi dan ukhti. Kenapa enggak sedekah? Kenapa harus zalim? Padahal sebenarnya sedekah pintu rezeki. Gitu kan. Kejar kebaikan-kebaikan itu. Di Ramadan ini Anda keluarkan di 10 terakhir Ramadan, pahalanya besar sekali. Semalam malam 27 malam ganjil. Nanti masih ada waktu Anda. Hari ini puasa ke-27 malam 28. Besok puasa 28, malamnya malam 29 masih malam ganjil. Keluarkan, kejar pahala Lailatul Qadar. Bisa dilipat gandakan sama dengan 1000 bulan. Kenapa enggak dilakukan? Jangan zalim. Dan banyak contoh-contoh kezaliman berhubungan dengan masalah ini tentunya ya. Kemudian juga dan tidak menyerahkannya pada musuh. Jadi ada orang demi untuk menyelamatkan dirinya, dia suruh saudara yang dicelakakan. Saudaranya jadi kambing hitam. Ini juga masuk maknanya adalah menjerumuskan atau menjebak saudaranya supaya menjadi pengganti dia. Ini banyak sering terjadi di pengadilan-pengadilan gitu kan. Jadi orang lain dikambing hitamkan supaya terjerumus. Berapa banyak orang begitu. Jelas dia salah, sekarang dia balik fakta, dia balik keadaan, bayar pengacara, apa saja supaya dia yang benar. Kezaliman semua ini, luar biasa ini. Kalau Anda bisa lolos dan bisa mengalahkan rival Anda itu di dunia, maka di akhirat tidak mungkin. Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan pernah menzalimi sedikit pun walaupun seperti biji sawi. Dan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala masih memaafkan tulisan-tulisan di dalam buku amal seorang hamba yang berhubungan dengan haknya. Kecuali buku atau catatan dalam buku amal itu yang berhubungan dengan makhluk. Maka Allah biarkan pemilik haknya memaafkan atau tidak. Hati-hati. Menuju ke akhirat, bawa dua hal. Bawa amal soleh dan teman soleh. Ingat itu. Dari amal soleh ke amal soleh yang lain. Ramadan sudah membina kita untuk itu. Ya. Dari amal soleh ke amal soleh lain. Dan teman-teman yang soleh. Yang insya Allah mudah-mudahan pada saat dia selamat masuk surga, dia akan mencari kita nanti di neraka. Ini penting. Sampai kata Nabi SAW, maka ada orang nanti pada hari kiamat masuk surga orang soleh. Lalu dia tiba-tiba Allah buat dia ingat temannya. Dia bilang, ya Allah teman saya, sahabat saya. Dia cari surga nggak ada. Maka Allah mengatakan coba cari di neraka. Dicari di neraka, ditemukan di neraka. Maka Allah SWT mengeluarkan temannya tadi yang di neraka itu karena sahabatnya dari orang mukminin. Dan jangan bawa dua hal ke akhirat, yaitu musuh, dosa dan musuh. Dosa dan musuh. Segera bertobat dari dosa-dosa. Tadi baru beberapa menit yang lalu kita bahas masalah doa dan taubat. Dan jangan pernah bawa musuh. Nah ini banyak orang yang menjadikan orang lain sebagai kambing hitam, menzalimi orang, dianggap dia kuat, dia punya power. Lupa. Kalau bisa saja orang ini akan menghabiskan semua pahalanya pada hari kiamat nanti. Itu potongan kedua. Potongan ketiga, man kana fi hajati akhihi, kana Allah fi hajati. Barang siapa yang memenuhi keperluan saudaranya, maka Allah akan memenuhi keperluannya. Ternyata ini kata kunci teman-teman, kita selalu terpenuhi kebutuhannya. Penuhi kebutuhan orang lain, kebutuhanmu akan dipenuhi sama Allah. Dan kalau kau hanya kasih sepotong roti kepada orang tersebut, Allah akan kasih kau kehidupan, ya, pasangan, kebahagiaan hanya dengan ini. Allah yarzuqu ma yasha' bighairi hisab. Allah itu kalau memberi balasan tanpa ada hitungan lagi. Mungkin Anda cuma membantu sesuatu yang kecil di sini, Anda dapat di sini yang besar. Ada kisah nyata di Saudi kemarin terjadi, sampai heboh. Dai-dai pun banyak mengangkat kisah itu. Kisah seorang dai dari Maroko. Maroko di Afrika Utara sana. Salah satu negara Arab yang ada di sana. Orang ini, dai ini di Maroko, subhanallah dia mimpi Rasulullah SAW datang kepada dia. Kisah nyata. Lalu berkata kepada dia, sesungguhnya ada seseorang tinggal di Mekah bernama Fulan, gitu kan. Sampaikan berita gembira kepada dia kalau dia termasuk ahli surga. Orang ini bangun kaget mimpi. Dan Nabi SAW mengatakan siapa yang melihatku dalam mimpinya maka itu pasti aku, tidak mungkin syaitan menjelma jadi aku, gitu kan. Rupanya mimpi lagi hari kedua, mimpi lagi hari ketiga, sampai 3 kali dia mimpi.
Karena 3 kali dia penasaran, dia ambil pakaiannya, dia beli tiket, berangkat langsung umroh. Tiba di Mekah dia ngobrol sama teman-temannya dai-dai yang dia kenal juga. Orang-orang saleh, Masya Allah, kelihatan ada jenggotnya, kelihatan wajahnya orang-orang saleh, Masya Allah. Bertemu mereka, lalu dia cerita sama teman-temannya, saya mimpi ada seseorang bernama Fulan bin Fulan dari suku ini, itu di Mekah. Dan Nabi SAW bilang 3 kali dalam mimpi saya, sampaikan dia termasuk ahli surga. Gimana nih gitu? Ayo kita cari. Teman-temannya bantu cari, tanya sana, tanya sini. Setelah berapa hari berusaha, ternyata betul ditemukan. Ada orang bernama itu di salah satu, kalau kita RT lah ya, di Mekah. Datanglah mereka ke sana, lalu kemudian menanyakan kepada Pak RT-nya kalau kita ya, Umdah gitu kan. Nanya, gimana nih, ada nggak sih orang bernama Fulan? Mereka, RT-nya sendiri, RT itu RW itu kaget pada saat itu. Kenapa kalian cari? Kalian ini kelihatannya orang-orang soleh, kelihatan wajahnya, penampilannya orang-orang soleh. Ngapain cari orang ini? Ternyata orang ini buruk sekali di tengah-tengah masyarakat itu. Tapi Nabi SAW bilang dia termasuk ahli surga. Luar biasa. Gitu. Maka kata orang yang dari Maroko ini, emang kenapa? Dia bilang kalian tidak layak bertemu sama orang ini. Orang ini ahli maksiat. Kalau ada orang yang paling buruk di tempat kami ini, dia orang paling buruk ini. Enggak sholat, enggak segala macam. Kata orang dari Maroko, tapi saya mau ketemu. Di mana rumahnya? Tunjuk rumahnya. Pergilah ke sana, Rika cerita. Begitu tiba di sana, kemudian ya, ketuk-ketuk itu dibuka sama orang ini. Keluarlah orang yang penampilannya, dari penampilan saya subhanallah kelihatan kayak orang buruk gitu ya. Ada orang subhanallah karena maksiatnya walaupun tampan jadi jelek kelihatan. Ada orang subhanallah karena kesolehannya walaupun biasa tapi Allah berikan kelebihan. Seperti itu. Orang nyaman interaksi sama dia. Dia kaget ada orang-orang cari dia. Ada apa nih? Dia bilang kenapa kalian cari saya? Kata orang dari Maroko, apakah kau Fulan bin Fulan dari suku ini? Dia bilang iya. Dia bilang saya mau menyampaikan berita dari Rasulullah SAW. Kaget orang itu. Rasulullah SAW? Berita apa? Dia bilang saya si Fulan dari Maroko. Saya mimpi 3 hari berturut-turut. Rasulullah SAW menyuruh saya menyampaikan kepada kamu. Berita gembira kalau kau termasuk ahli surga. Kaget orang itu langsung tiba-tiba menangis. Saya? Kata dia, kata orang Maroko itu, iya demi Allah saya nggak bohong sama kamu. Saya datang dari Maroko jauh-jauh umroh ini hanya untuk bertemu dengan kamu menyampaikan itu. Dia bilang demi Allah, akhi, orang itu bilang, tidak ada orang lebih buruk daripada saya di sini. Bagaimana bisa saya dapat jaminan itu? Kata orang Maroko itu saya nggak pusing dengan itu. Cuma saya datang khusus untuk menyampaikan itu dan saya mau tahu amalan apa yang kau lakukan ini. Sampai 3 hari betul-betul saya mimpi Rasulullah suruh sampaikan sallallahu alaihi wasallam berarti mereka termasuk ahli surga. Dia bilang, saya tidak ada. Kata orang Maroko, coba ingat. Akhirnya sampai dia ingat. Dia mengatakan, yang saya teringat sekarang, tetangga saya ini, tunjuk rumah sebelahnya. Tetangga saya ini adalah seorang janda yang punya 3 anak. Hidupnya susah. Waktu suaminya meninggal, nggak ada yang menaungi mereka. Maka semenjak itu, dan sampai hari ini demi Allah, saya sudah bertekad untuk memberikan setengah gaji saya. Jadi setiap terima gaji, saya kasih ke mereka setengah, kepada saya setengah. Tidak ada yang tahu kecuali saya. Sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kata orang Maroko tersebut, itu amalmu. Memenuhi hajat saudaramu muslim tadi. Kata orang soleh ini, ayo segera ikut sama saya ke Masjid Haram. Maksudnya ayo segera taubat kembali kepada Allah. Perbaiki amalmu. Ini luar biasa berita gembira. Orang itu ketakutan mengatakan, saya tidak layak ke haram sekarang seperti ini. Ini di Mekah ini, bayangkan aja. Lalu kata orang Maroko, baik siapkan dirimu. Dia bilang dia siap-siap, dia mandi, dia bersih, dia pakai baju terbaik, lalu dia ikut ke masjid. Kata orang Maroko ini begitu masuk masjid, nangis-nangis orang ini. Seperti orang yang masuk ke sebuah alam yang penuh dengan kedamaian, kebahagiaan luar biasa. Dia bilang begitu masuk masjid, mulai sholat. Kata orang Maroko ini, nangis terus orang itu. Karena nangisnya, karena terusnya dia nangis, kami pun sampai nangis gitu. Dan subhanallah, setelah baca tilawah Al-Quran di rakaat pertama, ruku, i'tidal, sujud. Begitu sujud, kami bangun sama imam, dia masih sujud orang ini. Kami sujud lagi yang kedua, dia masih sujud. Kami berdiri rakaat kedua sampai terus. Itu maghrib waktu itu. Setelah saya salam, habis sholat maghrib, nanti saya sentuh dia jatuh sudah meninggal dunia. Allah tutup dengan husnul khatimah. Karena memenuhi hajat saudara muslim. Sayangnya teman-teman sekalian kita Allahul Musta'an. Semoga Allah maafkan kesalahan. Kadang-kadang depan mata sudah jelas saudara kita muslim datang. Miskin, jilbabnya kotor, di lampu merah, sendalnya juga putus. Minta, masih gak dikasih. Mana kita dengan hadits ini? Ya. Barang siapa yang memenuhi keperluan saudaranya, maka Allah akan memenuhi keperluannya.
Hajatmu dipenuhi. Dan Allah tadi saya bilang kalau sudah membalas, Wallahu inna Allah atau Allah yarzuqu ma yasha' bighairi hisab. Allah kalau kasih rezeki tidak pernah pakai perhitungan lagi. Selanjutnya, potongan yang keempat, wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Dan barang siapa, kata Nabi SAW, yang menghilangkan satu kesulitan dari satu muslim, maka Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Tolong apa saja. Tunjukkan alamat, berikan nasihat, berikan ide, apalagi lunasi utangnya, mudahkan pernikahannya, apa saja. Kasih ke dia. Belikan pulsa, dia pakai telepon, belikan handphone, apa saja. Lakukan sesuatu. Begitu. Maka siapa yang memenuhi atau mengeluarkan atau menghilangkan satu kesulitan seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Bagaimana kalau Anda setiap hari bantu 10 orang, 20 orang, 30 orang, mudahkan urusan mereka. Berapa banyak urusan Anda yang selesai pada hari kiamat. Luar biasa ya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan seorang muslim, maka Allah akan menutupi kejelekannya pada hari kiamat. Ini luar biasa. Luar biasa. Barang siapa, saya ulangi, menutupi kesalahan, kejelekan seorang muslim, maka Allah akan menutupi kejelekannya atau kesalahannya atau aibnya pada hari kiamat. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Ya, karunia yang luar biasa. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ditutupin aib dan kesalahan kita hanya karena kitanya, teman-teman sekalian, ya, berusaha menutupi aib saudara kita. Kita kalau lihat ada aib saudara kita muslim, tugas kita datang, nasihatin, luruskan. Itu yang kita lakukan. Bukan justru malah kita expose. Tutupin aibnya. Nasihati, doakan, tutupi aibnya. Kecuali memang yang dia lakukan adalah kriminal besar, dia melakukan kesalahan besar yang berbahaya, kriminal besar yang dia lakukan, maka disitulah baru Anda bongkar itu. Misalnya Anda sudah nasihatin, dia mau mencuri, misalnya dia mau mencuri di rumah seseorang, Anda tahu itu. Kalau dia mau melakukan perbuatan pemerkosaan atau yang lain, Anda nasihatin, dia tidak mau dengar. Ya sudah, di situ saatnya Anda buka pada saat itu. Tapi kalau kesalahan-kesalahan teman-teman sekalian, masa lalunya, kelam, kenapa diekspos? Kenapa? Kesalahan yang kita tahu, kenapa nggak dinasihatin saja? Kenapa harus dibongkar? Kenapa? Nasihati lillahi ta'ala. Anda kalau tutupin dia, Allah tutupin juga Anda dari kesalahan pada hari kiamat. Itu luar biasa. Berapa banyak, na'udzubillah, aib-aib kita kalau Allah buka pada hari kiamat. Memalukan, memilukan, menyusahkan. Satu saja kesalahan kita, aib kita pada hari kiamat, kalau tidak sempat dimaafkan Allah SWT atau tidak dimaafkan, kita tidak sempat taubat, cukup memasukkan ke dalam neraka jahanam, na'udzubillah, entah berapa lama. Dan Allah SWT mengatakan, Yawma inda rabbika ka'alfi sanati mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu hari kiamat itu sama dengan 1000 tahun waktu kalian di dunia. Itu luar biasa. Gitu kan? Itu luar biasa. Harusnya kita hati-hati teman-teman sekalian. Karena di sini ancamannya sangat tegas berhubungan dengan masalah itu ya. Ancamannya sangat tegas. Ya. Baik, saya akan masuk ke hadis yang selanjutnya. Tapi kita tutup dengan ini karena sudah menjelang asar ya. Hadis nomor 239 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu akhul Muslim, la yakhunuhu, wa la yakdhibuhu, wa la yakhdhuluhu. Qulul muslimi alal muslimi haram. Irduhu wa maluhu wa damuhu at-taqwa hahuna bihasbi imri'in minasyarr an yahkira akhahu muslim. Hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan. Artinya orang muslim itu adalah saudara muslim yang lain. Dia tidak boleh mengkhianatinya, tidak boleh membohonginya, tidak boleh membiarkannya atau menelantarkannya dalam kesusahan. Setiap muslim atas muslim yang lain adalah haram kehormatannya, hartanya, dan darahnya. Takwa atau patuh kepada Allah itu di sini. Ya, dan Nabi SAW berikan isyarat ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap buruk
bila dia menghina saudaranya muslim. Ini mirip dengan tadi teman-teman, potongan pertamanya al-muslim akhul muslim, orang muslim adalah saudara muslim yang lain, ini sudah kita jelaskan tadi ya. Tambahannya adalah la yakhunuhu. Ini manfaat pertama dari hadis 239. Tidak boleh dia mengkhianatinya. Ini sifat orang munafik. Kata Nabi SAW, 3 tanda-tanda orang munafik. Kalau dia berbicara dia berbohong, kalau dia diberikan amanah dia berkhianat, dan kalau dia berjanji dia mengingkarinya. Tidak boleh khianati. Kalau teman Anda sudah mengatakan saya akan cerita sesuatu ya, tapi jangan ceritakan orang lain, dan kita sudah mengatakan iya, tidak boleh berkhianat. Antara Anda, dia sama Allah SWT. Tidak boleh khianat. Diamanahkan uang, diamanahkan jabatan, diamanahkan untuk menutupi satu kesalahan, itu tidak boleh kita khianati. Tidak boleh sama sekali. Sifat orang mukmin justru menjaga amanah, bukan malah berkhianat. Hati-hati yang suka mempermainkan jam-jam waktu kerja. Akadnya jam 7 sampai jam 7 pagi sampai jam 5 sore, sengaja datang jam 8, jam 9. Ini haram pendapatan itu, kecuali keridhaan pemilik perusahaan. Bagaimana caranya? Kemudian yang kedua adalah wala yukadzib wala yakdzibuhu, dan tidak boleh dia membohonginya. Sudah ma'ruf. Sifat orang munafik juga kalau berbicara berbohong. Sifat kita harus jujur. Itu Islam ajarkan. Yang lalu-lalu kita anggap semoga Allah maafkan. Setiap kali kita belajar teman-teman seperti ini, kita bicara sekarang ke depan. Sekarang jujur. Qulil haq walau kana mur, ucapkan kebaikan walaupun itu, atau kejujuran walaupun itu pahit. Dan kata Nabi SAW, iyyakum was-sidq, selalulah kalian jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran akan membawa pada kebaikan. Wala yazalu rajulun yataharra bisidqi hatta yuktaba innallaha siddiqa, dan seseorang itu terus saja jujur sampai dicatat di sisi Allah sebagai siddiq, orang yang terpercaya, termasuk yang bersama dengan para nabi-nabi dan syuhada di surga nanti, di surga tertinggi. Semoga kita termasuk insyaallah. Wa iyyakum wal kadhib, hati-hati kalian dengan bohong. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena bohong bisa membawa kepada kefajiran. Innal fujura yahdi ilan nar, dan kefajiran atau kejahatan kriminal akan membawa kepada api neraka. Wala yazalu rajulu yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, dan seseorang terus saja berbohong sampai akhirnya dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Yang ketiga, wala yakhzuluhu, dan tidak boleh dia menelantarkannya, membiarkannya menderita. Kita kalau tahu satu masalah sedang dihadapi saudara kita muslim, selesaikan, bantu. Ingat tadi hadis sebelumnya. Dan Allah akan terus memenuhi, atau bila seseorang memenuhi hajat saudaranya muslim, maka Allah akan penuhi hajatnya. Di dunia dan di akhirat, Allah akan penuhi hajatnya. Penuhi hajat saudaramu. Jangan telantarkan dia. Jangan Anda kenyang, tetangga Anda lapar. Yang keempat, kullu muslimin ala muslimin haram. Semua muslim terhadap muslim yang lain hukumnya haram. Apa yang diharamkan? Irduhu, kehormatannya. Nggak boleh Anda sengaja coreng kehormatannya. Gunjing, fitnah, caci maki, nggak boleh. Nggak boleh sama sekali. Kehormatannya haram, dosa besar. Ya. Kemudian maluhu, wa maluhu, dan hartanya. Tidak boleh Anda sengaja tipu, mengambil hartanya dia. Wadamuhu, dan tidak boleh tumpahkan darahnya. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan at-taqwa hahuna. Ya. Potongan yang kelima ya, potongan pertama la yakhunuhu, tidak boleh dia mengkhianatinya. Yang kedua wala yakdzibuhu, tidak boleh membohonginya. Yang ketiga wala yakhdhuluhu, tidak boleh dia membiarkannya atau menelantarkannya. Yang keempat kullu muslim ala muslim haram, semua muslim terhadap muslim yang haram hukumnya irduhu, kehormatannya, wa maluhu, hartanya, wa damuhu, dan juga darahnya. Yang kelima at-taqwa hahuna, kata Nabi SAW, ketakwaan itu di sini. Nabi SAW tunjuk ke dadanya. Artinya, agar kalian bisa lakukan semua ini, kalian harus punya bekal takwa, patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka anda akan bisa, atau engkau akan bisa lakukan itu. Yang terakhir tentunya, yang keenam dari hadits ini, bihasbi imri'in minasyarr an yahkira akhahu muslim. Dan cukuplah seseorang dianggap buruk. Maksudnya buruk adalah tidak layak jadi teman, tidak layak jadi suami, tidak layak jadi istri, tidak layak jadi para bisnis, tidak layak jadi pimpinan, tidak layak.
interaksi sama dia. Bila dia menghina saudaranya muslim. Kalau Anda baru ketemu sama orang, kerjanya dia hanya menceritakan keburukannya orang lain, ya, maka pastikan dia orang yang tidak layak untuk Anda jadikan sebagai teman. Buruk berarti orang ini. Bukankah Bapak Ibu biasa ketemu orang, baru pertama ketemu, sudah langsung bicara tentang aib pasangannya. Suamiku tuh begini, begitu, begitu. Dari awal ketemu suaminya buruk semua. Dari awal ketemu istrinya buruk semua. Dari awal ketemu pimpinannya buruk semua. Awal ketemu teman kerjanya semua buruk. Tidak ada baiknya. Ini orang yang buruk dia. Kalau suami atau istrinya yang sudah hidup bersama dia sekian tahun bisa dijelek-jelekin sama dia, maka Anda yang baru dikenal pasti juga akan dijelek-jelekin sama dia. Allahu a'lam.